Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk saya memaparkan apa yang akan disajikan pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita untuk berkumpul pada acara hari ini. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan sapaan di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ketua Komite, yang saya hormati Ibu Bapak perwakilan dari tokoh masyarakat, serta Ibu Bapak perwakilan dari orang tua murid, dan yang saya hormati teman-teman rekan sejawat saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillah Ibu Bapak semuanya sudah dapat menyempatkan diri untuk hadir pada acara hari ini. Nah, Ibu Bapak, seperti yang sudah dipaparkan oleh pembawa acara tadi, bahwa acara hari ini merupakan rangkaian tugas atau rangkaian kegiatan saya sebagai calon guru penggerak. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak mengharuskan saya untuk berbagi praktik baik dan menyampaikan kembali apa yang saya pelajari. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan bersama-sama bermusyawarah untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah serta menentukan strategi pemanfaatannya. Selain itu, nanti juga kita akan melakukan musyawarah terkait rancangan program. Jadi rancangan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan di sekolah untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Ibu Bapak, sebelum kita ke identifikasi aset, mari kita bahas dulu mengenai sekolah sebagai ekosistem. Ibu Bapak, ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Nah, jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Dan Bapak, kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis dalam ekosistem sekolah. Nah, adapun faktor-faktor yang termasuk faktor biotik atau unsur hidup merupakan diantaranya adalah kepala sekolah, guru, staf, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua murid, masyarakat sekitar sekolah, dinas pendidikan, dan dinas pemerintahan daerah. Itu merupakan faktor biotik yang dimiliki oleh sekolah. Selanjutnya, selain faktor biotik, sekolah juga didukung dengan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Unsur yang tidak hidup ini sama-sama berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Di antaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Nah, Ibu Bapak, mungkin selama ini kita berpikir kalau yang dinamakan aset itu hanya apa yang berbentuk fisik dan bernilai finansial atau bisa dirupiahkan. Tapi yang termasuk aset ini bukan hanya segala sesuatu yang berbentuk fisik saja, melainkan segala sesuatu atau segala sumber daya yang dapat dimanfaatkan
untuk menunjang kemajuan sekolah dan penyelenggaraan pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi yang namanya aset itu tidak hanya kalau kita makan aset dari rumah, uang, tabungan, tidak hanya yang berbentuk bernilai finansial, tapi aset ini segala sumber daya. Yang termasuk sumber daya atau aset utama di sekolah itu adalah sumber daya manusianya. Nah, Ibu Bapak, sekarang ke pendekatan atau cara berpikir dalam mengelola sumber daya. Pendekatan dapat diartikan sebagai cara pandang atau cara berpikir kita melihat sesuatu. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis kekurangan atau berbasis masalah. Nah, Ibu Bapak, ini adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau biasa disebut deficit based approach, akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu. Jadi kalau pola berpikir kita berbasis kekurangan, jadi pikiran kita hanya memusatkan pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Berbeda halnya dengan pendekatan berbasis aset. Jadi asset based approach adalah sebuah konsep berpikir positif untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan, memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadikan inspirasi, yang menjadikan kekuatan ataupun potensi yang positif. Jadi kalau kita sudah berpikir tentang apa yang menjadi kekuatan kita juga nanti akan bisa berpikir positif dan optimis bahwa kita bisa mengembangkan apa yang kita miliki untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut Green and Hans menjelaskan kecenderungan cara berpikir atau kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Perbedaannya seperti yang dapat kita lihat dari tabel di bawah ini, bahwa pendekatan berbasis kekurangan fokus pikiran kita hanya pada masalah dan isu. Jadi belum melakukan apapun yang di pikiran kita ini hanyalah masalah, hanyalah kekurangan. Berbeda dengan berpikir berbasis aset. Jadi kalau pola pikir berbasis aset, fokus pikiran kita pada aset dan kekuatan yang kita miliki. Selanjutnya, kalau di pola berpikir berbasis kekurangan, kita hanya berkutat pada masalah utama. Mau melaksanakan ini, kurang ininya, tidak ada ininya. Kira-kira waktunya cukup tidak? Tidak mungkin dilaksanakan. Sebelum dicoba sudah berpikiran seperti itu, sudah pesimis dimulukan. Berbeda dengan pola berpikir berbasis aset. Kalau pola berpikir berbasis aset membayangkan masa depan. Jadi kita sudah punya tujuan di masa depan kita mau apa. Otomatis kita akan mulai mencari cara berpikir mengelola apa kekuasaan diri kita untuk mencapai masa depan yang kita inginkan. Nah, itu Ibu Bapak perbedaannya. Ini juga sebenarnya harus ditanamkan pada anak-anak, bagaimana anak-anak bisa membayangkan masa depannya, apa keinginan di masa depannya, sehingga anak-anak memulai memaintain dirinya mulai dari diri sekarang. Seperti itu. Selanjutnya, di pola pikir berbasis kekurangan, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Jadi apa yang kurang mau melaksanakan sesuatu terkendala karena kekurangan. Berbeda dengan berpikir berbasis aset ini berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Selanjutnya, kalau di pola pikir berbasis kekurangan, fokus mencari bantuan dan sponsor atau institusi lain. Jadi kalau dari pola berpikir berbasis kekurangan ini, seperti yang dijelaskan tadi, mau melaksanakan apapun tidak ada sarana prasarana, tidak ada sumber daya, berpikirnya mencari bantuan keluar. Jadi kita itu hanya terkesan menunggu bantuan atau sponsor dari orang lain. Berbeda dengan pola berpikir berbasis aset. Nah,
tujuan tersebut. Selanjutnya, dari pola pikir berbasis kekurangan ini merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan untuk mencapai sesuatu di masa depan. Program yang kita buat itu hanya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Berbeda dengan berpikir berbasis aset. Jadi merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Jadi visi itu impian. Jadi membuat atau merancang sebuah program itu untuk mencapai impian dan berdasarkan kekuatan yang kita punya. Lalu kalau dalam berpikir berbasis kekurangan, kita mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Tapi kalau berpikir berbasis aset, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi dengan sendirinya setiap anggotanya sudah memahami apa kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga tinggal melaksanakan aksi dari yang sudah diprogramkan. Nah, Ibu Bapak, agar Ibu Bapak lebih paham lagi tentang perbedaan pola berpikir berbasis masalah dan pola berpikir berbasis kekuatan, kita lihat dulu video berikut ini. Mudah-mudahan ini dapat menambah pemahaman kita semua. Nah, ini Ibu Bapak, ada sebuah pola yang merancangkan kenaikan kelas. Di sini ada dua cara berpikir. Yang pertama ini pola berpikir berbasis masalah atau kekurangan. Silahkan diperhatikan. Mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih. Tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang yang akan kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Iya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Lagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Iya. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana BOS yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Ini bedanya sama pola berpikir berbasis aset yang ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu, kita susun jadi panggung itu bisa Bu. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa Bu. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide Bu.
Untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rafia untuk rumah-rumahnya, dan bisa kita susun juga bunga-bunga di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau mau sedikit repot sih kita menggunakan karton dan menggunakan sendiri yang warna itu. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu Bu. Mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali dengan ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Nah, Ibu Bapak, bagaimana sudah ada gambaran tentang perbedaan pola berpikir berbasis aset dan pola berpikir berbasis kekurangan. Dari video tersebut kita bisa lihat bahwa dalam situasi yang sama tapi menggunakan pendekatan atau cara berpikir yang berbeda. Kalau yang pertama sama-sama kondisinya sekolah kekurangan dana, waktunya sebentar lagi, sedangkan harus diadakan acara perpisahan. Kalau yang pertama tadi pola berpikirnya menggunakan berbasis kekurangan, jadi belum apapun sudah saya rasa tidak mungkin ini dapat terlaksana. Jadi belum apa-apa sudah pesimis. Otomatis tidak ada ide yang muncul karena sudah dipotong tadi dengan rasa pesimis, sudah tidak bisa dilaksanakan, sudah tidak akan mungkin dilaksanakan. Jadi tidak akan berkembang baik sebuah sekolah ataupun sebuah komunitas jika mempunyai pola berpikir seperti itu. Berbeda dengan video yang kedua, yaitu dengan menggunakan pola berpikir berbasis aset. Sama-sama dalam keadaan sulit, waktunya sebentar, dana kurang, tapi kita diawali dengan pemikiran yang optimis. Akhirnya muncul ide-ide dari hal-hal yang sederhana seperti tadi, butuh panggung, dana tidak ada, bisa menggunakan meja sekolah. Tidak ada lokasi, bisa meminjam aula desa. Ataupun tadi tidak ada kostum, anak-anak bisa membuat sendiri dari tumbuhan atau dari tanaman. Tidak ada hiasan panggung, bisa dihias dari hasil karya anak, tinta, balon, seperti itu. Nah itu Bapak, itulah salah satu contoh berpikir berbasis aset. Dengan kita berpikir apa sih yang bisa dimaksimalkan dari aset yang ada, apa yang bisa dimaksimalkan dari kekuatan yang kita punya, akhirnya kita bisa melaksanakan hal-hal yang tadinya menurut kita tidak benar. Nah Ibu Bapak, selanjutnya adalah pendekatan ABCD. Nah pendekatan ABCD ini adalah Asset Based Community Development atau PKBA, yaitu pengembangan komunitas berbasis aset. Kita sebagai sekolah bisa juga disebut sebagai komunitas. Satuan pendidikan sebagai sebuah komunitas mempunyai hak mengatur, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pendekatan agar efisien dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dapat tercapai seperti yang disyaratkan dalam standar pengelolaan pendidikan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien. Tentu membutuhkan peran seluruh warga sekolah. Nah Ibu Bapak, dalam melaksanakan sebuah program agar maksimal perlu didukung oleh seluruh warga sekolah. Apakah warga sekolah itu hanya guru dan murid? Tentu saja tidak. Warga sekolah itu selain tadi unsur biotik yang telah saya utarakan, warga sekolah itu termasuk ibu bapak sebagai orang tua murid, termasuk ibu bapak sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat, dari masyarakat sekitar, itu termasuk warga sekolah. Jadi ibu bapak harus ada rasa memiliki terhadap sekolah, sehingga apa yang menjadi kebutuhan sekolah serasa menjadi kebutuhan kita. Apa yang dimiliki sekolah serasa milik kita, sehingga kita bisa menjaganya. Kumaha kan milik pribadi, ngajagana, ngarawatna, karena kita merasa memiliki. Jadi ibu bapak ayeuna pola pikirna hubungan kita bukan hanya antara orang tua siswa dan sekolah, tapi kita sama-sama warga sekolah. Ya. Kemajuan sekolah berada di pundak kita semua, bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah.
sekolah bukan hanya tanggung jawab guru, tapi tanggung jawab semua warga sekolah, termasuk ibu bapak sebagai tokoh masyarakat dan sebagai orang tua. Nah, ibu bapak, pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset ini adalah muncul sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional atau tradisional. Dan tadi PKBHY muncul sebagai bentuk kritik karena anu pola berpikir berbasis kekurangan. Jadi diprotes, dapur upami kurang kaya wae tengarobi mindset kita, tengarobah pola pikir kita tetap berbasis kekurangan. Tentu kita tidak akan berani untuk memulai sesuatu, tidak akan berani untuk maju, tidak akan berani mempunyai mimpi pun karena keacanoknya atau tidak mungkin terlaksana. Itunya tidak mungkin. Nah, pendekatan PKBA menekankan pada nilai, prinsip, dan cara berpikir mengenai dunia. Pendekatan ini memberikan nilai lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Dengan demikian, pendekatan ini melihat komunitas sebagai pencipta dari kesehatan dan kesejahteraan, bukan sebagai sekedar penerima bantuan. Jadi upami urangna optimis, ide-ide teh keluar, jantan tengandalkeun batur, tengandal wae ngantosan bantuannya, tapi kita punya inisiatif sendiri seperti itu. Nah, ibu bapak, sekilas mengenai aset sudah saya paparkan. Untuk selanjutnya, mari kita melaksanakan musyawarah untuk memetakan aset apa saja yang kita miliki di sekolah. Sekolah teh salaras nama beungka ibu bapak, seueur aset anu dimiliki ku sakola. Mun aset apa kita sanes berbentuk finansial atau berbentuk harta kekayaan, berbentuk uang unggul. Nah, ini ibu bapak, ada 7 aset yang dimiliki sekolah. Yang pertama ada modal manusia, lalu ada modal sosial, lalu ada modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Nah, aset utama ini adalah modal manusia, karena manusia ini yang mengelola semua aset yang lainnya. Nah, ibu bapak, ini adalah ketujuh aset yang dimiliki sekolah. Sekarang kita akan bermusyawarah mengenai aset apa saja sih yang termasuk ke dalam 7 modal yang dimiliki sekolah ini. Sebenarnya saya sudah memetakan sebagian, tapi saya harap dengan melakukan diskusi dengan ibu bapak, jadi ada tambahan, ada gambaran mungkin yang tadinya tidak terpikirkan oleh saya, mungkin bisa terpikirkan oleh ibu bapak. Jadi nanti kalau saya memaparkan aset-aset ini, ibu bapak mohon perhatikan, kemudian mohon dikoreksi apabila ada yang kurang, silakan ibu bapak untuk mencatatnya di kertas yang saya bagikan, nanti akan saya tambahkan. Jadi nanti sambil saya memaparkan aset, silakan ibu bapak perhatikan. Kemudian kalau ada yang kurang, silakan ibu bapak catat di kertas yang saya bagikan untuk nanti saya tampilkan di sini, untuk nanti saya tambahkan. Nah, ibu bapak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada 7 aset yang dimiliki oleh sekolah, 7 modal yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama adalah modal manusia. Nah, yang termasuk modal manusia adalah alhamdulillah di sekolah kita ini memiliki kepala sekolah yang sudah senior, beliau sudah senior dan berpengalaman. Nah, strategi pemanfaatannya, kepala sekolah yang sudah senior dan berpengalaman dalam memimpin manajemen sekolah sehingga bisa membangun hubungan kerja yang baik dan membangun relasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi alhamdulillah kita punya ibu kepala sekolah yang sudah berpengalaman. Beliau bisa membangun relasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, pihak-pihak dari luar sekolah sehingga mendukung kemajuan sekolah. Selanjutnya, alhamdulillah di sekolah kita, meskipun kalau dibilang cukup ya Bu Enda tidak cukup, tapi masih ada guru agama yang berangkat menjadi guru kelas, tapi alhamdulillah kebutuhan untuk 6 kelas ini sudah tercukupi. Kami memiliki 6 orang guru
Jadi sudah cukup untuk memegang 6 rombel atau 6 kelas. Jadi di antara 6 guru ini 50%-nya itu guru S1 dan bersertifikat sehingga memiliki pengalaman dan kualifikasi pendidikan yang memadai, bisa berbagi praktik baik dengan guru-guru junior yang lainnya. Lalu di sekolah kita juga ada guru yang ahli di bidang seni, itu merupakan aset kami. Seperti Pak Rahmat, ahli di bidang seni, ahli di bidang seni Sunda, ahli di dalam seni musik. Alhamdulillah beliau juga di kecamatan sangat dibutuhkan karena keahlian beliau. Jadi itu merupakan salah satu aset kami. Selain itu kami juga memiliki staf dan tenaga kependidikan seperti memiliki operator yang sudah berpengalaman sehingga mampu mengelola data-data sekolah untuk dilaporkan ke Dapodi. Juga memiliki staf seperti penjaga sekolah, alhamdulillah bisa membantu kita dalam menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Nah, Bapak, selain itu aset yang sangat penting kita juga memiliki murid yang memiliki prestasi dan talenta beragam. Alhamdulillah pada acara-acara O2SN, FL2SN sekolah kita cukup membanggakan. Jadi ada saja anak yang sampai dikirim ke Garut, misalnya ada yang dari Tahfiz Quran, olahraga, misalnya Bildacil, seni rupa, seperti itu. Anak-anak kita alhamdulillah sudah cukup membanggakan. Ini hanya tinggal, bukan harus dipertahankan saja tapi harus ditingkatkan. Kalau kemarin ya Bu M kita mendapat beberapa piala. Kalau di ranting Sitanagara kemarin perlombaan alhamdulillah kita yang paling banyak. Alhamdulillah. Mungkin ini selain harus dipertahankan harus ditingkatkan. Mudah-mudahan tahun depan aling-aling kita hendak Wios mudah-mudahan menjadi juara umum di kecamatan. Kemarin juga sampai ada yang ke Garut itu Bildacil, alhamdulillah di Garut juga tidak dari 42 kecamatan posisi kita masuk 13 besar ya, masuk 13. Jadi kalau di Garut etatnya tos prestasi masuk 13 besar dari 42. Etatnya kemarin anak-anak tos sekolah kalau rasa video angkat setengah genap enyi pas bagian terakhir setengah 7 bengi ibu bapak jantan untung-untungan barangkali tak pun kena oke jantan tos segar pas kempres tapi insya Allah kami terus kami tampil di nomor urut kecil biasa langsung saya prestasinya. Nah selanjutnya kami juga memiliki komite sekolah yang aktif seperti Bapak Ustadz, alhamdulillah beliau aktif dan bisa bekerja sama dengan sekolah. Selanjutnya kami juga mempunyai pengawas sekolah yang rutin memberikan pembinaan dan pendampingan kepada guru dalam mengembangkan kompetensi dalam mengajar anak-anak. Selanjutnya kami juga sangat beruntung memiliki ibu bapak sebagai orang tua murid. Jadi ibu bapak harus mempunyai rasa memiliki terhadap sekolah. Jadi peran ibu bapak tidak hanya sebagai orang tua murid yang mendampingi anak ibu bapak, yang mendampingi putra-putri ibu bapak ketika belajar di rumah. Ibu bapak juga tidak menutup kemungkinan kalau ibu bapak mempunyai keahlian seperti ibu bapak misalnya mahir ceramah atau punya keahlian tahfiz, punya keahlian qiraatul Quran, boleh ibu bapak, sangat boleh sekali. Kami menunggu kesiapan ibu bapak mungkin juga untuk membantu kami mengajar. Mungkin kalau acara PHBI peringatan Hari Besar Islam, boleh ibu bapak mengisi acara. Atau mungkin ibu bapak punya keterampilan lainnya, ada yang bisa merajut mungkin atau membuat apapun, boleh konsultasi ke kami. Nanti kami bisa menyediakan waktu untuk ibu bapak berkontribusi dalam mengajar anak-anak di sekolah. Nah, ibu bapak juga selain sebagai pendamping belajar murid di rumah, dan tadi kalau bisa ibu bapak kalau bersedia bisa menjadi guru tamu, ibu bapak juga bisa menjadi donatur sekolah. Nah kan senabung tidak ada donatur sekolah atau ayah dana bos. Kembali dari istilah sekolah negeri mah beta di sarang sekolah agama. Tapi sekolah agama mah kan dana nanti ibu bapak di masyarakat. Kami sekolah negeri mah pasti di negeri. Nah, upami ibu bapak misalnya teh abi mah mampu membantu sekolah dengan menjadi guru tamu karena
tidak memiliki keahlian, tapi alhamdulillah diberikan kelebihan rezeki. Nah, boleh ibu bapak menjadi donatur sekolah. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Yang penting mah panggilkan ibu bapak mendampingi anak-anak putra putri ibu bapak ketika belajar di rumah, bekerja sama dengan pihak sekolah. Dan teu aya panggilnya sekolah teu aya guru anu hoyong murid-muridna tidak berkembang. Semua juga hoyong anak-anak teh berkembang. Nah, untuk berkembang karena kami mendidik anak ibu bapak sekarang sudah diberikan kelebihan waktu sampai jam 13, sebelumnya sampai jam 12. Nah, otomatis waktu putra putri ibu bapak yang paling banyak itu di luar sekolah bersama ibu bapak. Jadi kami hanya memiliki 6 sampai 7 jam bersama putra putri ibu bapak, selebihnya bersama orang tua di rumah. Jadi kita harus bekerja sama bagaimana kita meningkatkan pengawasan, meningkatkan pendampingan pembelajaran kita. Jadi upami di sekolah mah guru sahiji saguru teh mengelola murid hampir 40, kadang ada yang lebih dari 40. Dan sa-efektifna oge 40 guru teh sakalaras namanya bos istirahat acan. Pami jam istirahat oge tara tiasa istirahat, tapi tos samaksimal mungkin masih aya we kakiranana tah pangitu saling melengkapi di rumah oge. Ibu bapak langkung tidak memberikan perhatian ke anak teh langkung dilebihin ada porsi lebih memperhatikan anak ibu bapak. Dengan tinggal ayeuna ku pergaulan abi asa ieu teh tinggal dina berita menuju marak masalah kekerasan yang dilakukan ku anak sekolah. Ya, dilaksanakan korban baik korban ataupun pelaku itu sama-sama anak sekolah. Masalah bully, masalah perundungan, eta teh ibu bapak di sekolah teh sanes aya upaya unggalina teh tos Bu cara anu menyenangkan dengan berbagai lagu anu dikaanakkeun teh anu mencegah bully teh tos kegiatan keagamaan, tapi anak we sami da panginten karakter anak tidak bisa dirubah semudah membalikan telapak tangan. Jadi harus berproses. Kita semua harus sama-sama berproses dalam mendidik atau menumbuhkan karakter pada anak. Nah, itu ibu bapak. Jadi peran ibu bapak tadi tidak hanya menjadi orang tua siswa, tapi ibu bapak juga bisa menjadi guru tamu, bisa menjadi pendamping belajar, ataupun menjadi donatur sekolah. Selanjutnya, jadi kita juga punya alumni sekolah. Sebenarnya alumni sekolah bisa diberdayakan sebagai pelatih paskibra atau pramuka. Selanjutnya ada masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar juga merupakan aset sekolah. Jadi kita bisa menjadikan masyarakat sekitar sebagai rekan berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan budaya yang positif. Jadi saya juga sudah pernah menyampaikan bahwa kita ini trisentra pendidikan anak ini adalah sekolah, keluarga, dan masyarakat. Bagaimanapun kita melatih anak, bagaimanapun kita mendidik anak di sekolah dengan baik, tapi kalau anak di masyarakat bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, itu akan berpengaruh juga. Jadi sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat harus bersinergi, harus bekerja sama dalam menyediakan lingkungan belajar yang positif bagi anak. Selain itu, masyarakat juga bisa dilibatkan menjadi salah satu sumber belajar. Seperti misalnya anak belajar matematika, belajar tata cara berdagang, bisa saja narasumbernya adalah seorang pedagang. Saya juga sering menugaskan anak, misalnya pekerjaan yang ada di sekitar kita apa, bisa narasumbernya adalah masyarakat untuk melengkapi atau untuk melaksanakan wawancara tersebut. Nah, boleh kalau yang kurang dari yang barusan, misalnya ada yang terpikirkan oleh ibu bapak dari modal manusia, masih ada yang tidak tercatat oleh saya, silakan ibu bapak catat di kertas yang saya berikan. Selanjutnya adalah modal sosial. Modal sosial ini di kami ada KKG gugus. Kami bisa bekerja sama meningkatkan kompetensi guru, menyusun administrasi kelas, sharing permasalahan dan penemuan dalam belajar dan lain-lain. Lalu ada juga organisasi PGRI. Alhamdulillah kami semua termasuk anggota dari organisasi PGRI yang mewadahi guru dalam meningkatkan solidaritas guru, perlindungan hak-hak guru, dan mendapatkan berbagai informasi kedinasan. Selanjutnya ada organisasi Pagan. Nah, organisasi Pagan ini kalau tadi PGRI organisasi untuk keseluruhan guru, kalau organisasi Pagan ini adalah organisasi dikhususkan untuk guru-guru honorer atau yang belum ASN.
Nah, di organisasi pagar ini guru diwadahi untuk berbagai informasi mengenai berbagai hal seputar peningkatan karir dan perubahan status agar menjadi ASN dan lain-lain. Selanjutnya, paguyuban orang tua bersama komite sekolah dan sekolah ini merupakan mitra kerjasama. Jadi kalau yang sebelumnya berpikir paguyuban orang tua ini akan menyaingi komite sekolah, tidak, Ibu Bapak. Jadi paguyuban orang tua adalah mitra kerja komite sekolah dan mitra kerja sekolah. Jadi kalau komite sekolah lebih ke kebijakan, kalau sekolah mau membuat kebijakan apapun, kita mengundang komite sekolah untuk mengadakan musyawarah untuk mendapat kesepakatan. Nah, kalau paguyuban orang tua ini sebagai pelaksana, membantu sekolah melaksanakan program-program tersebut, seperti itu. Lalu sekolah juga mempunyai modal sosial, yaitu bekerja sama dengan masyarakat setempat. Nah, itu adalah modal sosial. Silakan Ibu Bapak telah kembali, kalau ada yang kurang silakan dituliskan. Pak, sekarang adalah modal politik. Jadi yang salah satu aset sekolah itu adalah modal politik. Politik bukan berarti kita mendukung salah satu partai atau salah satu calon, bukan seperti itu ya Ibu Bapak. Yang termasuk modal politik ini ada yang pertama, kewenangan kepala sekolah dalam membuat kebijakan. Itu sudah termasuk modal politik. Jadi kepala sekolah memiliki kewenangan dan kebijakan dalam membuat keputusan, termasuk membangun relasi dan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun sekolah, misalnya dengan pihak komite, orang tua murid, dan masyarakat setempat. Nah, kewenangan kepala sekolah itu merupakan suatu modal politik. Lalu kami juga bekerja sama dengan pihak komite, yaitu mengkomunikasikan perencanaan dan pelaksanaan program-program sekolah. Komite juga berperan aktif dalam melakukan sosialisasi, termasuk pengajuan proposal terhadap orang tua ketika membutuhkan dana yang tidak tercover dari dana BOS, misalnya dana kenaikan kelas. Ya, seperti selama ini yang sudah berjalan. Jadi komite selalu membantu kami dari pihak sekolah untuk mensosialisasikan, misalnya ada kenaikan kelas, ada dana yang tidak tercover dari dana BOS, komite yang mensosialisasikan, seperti itu. Kemudian juga kami bekerja sama dengan sekolah lain, seperti dalam pelaksanaan promosi PPDB dari SMP, misalnya datang ke SD kita untuk melaksanakan promosi PPDB di SMP. Lalu ada pelaksanaan belajar bersama, misalnya latihan pramuka gabungan, itu sudah kita laksanakan. Kita juga akan mengutus 2 orang siswa ya Bu Eda ya, pada bulan November atau Desember itu. Desember, kebetulan saya juga sudah berbicara dengan siswa tersebut. Alhamdulillah orang tuanya juga sudah mengizinkan. Nanti akan ada latihan gabungan pramuka selama 1 hari full, tidak nginep Bu Eda atau nginep? Tidak nginep, 1 hari full di Griawas. Nanti kami memilih 2 orang siswa, 4 orang siswa. Jadi 2 orang siswa dari kelas 5, 2 orang siswa dari kelas 6 sebagai perwakilan. Selanjutnya kami juga bekerja sama dengan pihak desa, misalnya dengan memenuhi undangan ketika diadakan musrembang. Nah, idealnya kita bisa mengusulkan kebutuhan sekolah tersebut pada saat musrembang di desa, seperti itu. Ada juga kami melaksanakan bekerja sama dengan pihak puskesmas, yaitu bekerja sama dalam pelaksanaan vaksin, dalam pelaksanaan pembagian obat cacing, dan pelaksanaan kias. Mungkin dia habis masa heran, barudak histeris Pak, divaksin teh Ibu Bapak. Dugi kana rumput di kolong, sampaikan ka di bangku-bangku. Padahal kan teu aya awal, teu aya lepatna kalau mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi anak-anak histeris satu acana. Ieu ngawitan oge, abi nuju di SD itu anak-anak kelas oge dengan beraninya. Nggak sonton dia nyarira kalau di imunisasi, karena di dia tuh sebagai pahlawan kita di paraku hiji-hiji. Ya Bu Eda dugikan mati kolongnya di kalnya hiji-hiji. Bu itu ge petugas puskesmas oge dugi kangesan Ibu Bapak di dieu mah barangkali teh yang imunisasi teh kedah di paraku, kedah di olo. Padahal eta teh pamitan da demi kesehatan, demi kebaikan anak-anak sendiri. Tapi pamitan tos di kawitan teh aku sieun. Ya teh padahal geus sawios-wios asa di terus kumaha dicocok ieu unggul sileung, tapi bani histeris lah barangkali teh. Nah, pangitan kami melaksanakan kerjasama dengan pihak puskesmas untuk pelayanan kesehatan siswa. Selanjutnya, kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian. Ini sudah direncanakan
kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian, contohnya dalam sosialisasi perundungan atau bullying. Sebetulnya 2 minggu ke belakang sudah direncanakan akan hadir di sini, tapi kebetulan belum ya Bu. Insya Allah minggu depan pihak kepolisian untuk sosialisasi masalah perundungan atau bully yang sedang marak terjadi di sekolah-sekolah di pemberitaan ya. Mudah-mudahan di kita keripih fungsi semet murang kali ya Ibu Bapak, mudah-mudahan tidak ada terjadi seperti itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kerjasama politik yang sudah kami bangun, yaitu bekerja sama dengan komite, dengan sekolah lain, dengan pihak desa, dengan pihak puskesmas, dan dengan pihak kepolisian. Nah, ini adalah yang termasuk modal politik. Mangga Ibu Bapak biasa melengkapi upami ku abdi aya anu teu acan kaemutan atau nanti teu acan keselatan. Selanjutnya ada modal agama dan modal budaya. Nah, asetnya apa saja yang termasuk modal agama dan modal budaya? Jadi ternyata upami ditinggal kieu mah sekolah urang teh beungharnya seueur aset, tapi asetna sanes aset anu finansial diangkoskeun, tapi asetna aset berbentuk sumber daya yang bisa dikembangkan. Nah, aset dalam modal agama dan budaya terdapat di lingkungan sekolah kita terdapat madrasah diniyah dekat dengan sekolah. Nah, kita bisa bekerja sama dengan pihak madrasah diniyah, misalnya untuk mengisi kegiatan PHBI atau peringatan Hari Besar Islam, pesantren Ramadan dan kegiatan keagamaan lainnya. Seperti yang sudah saya tadi kemukakan, ibu bapak yang memiliki keahlian baik di bidang agama atau apapun bisa berkonsultasi, berkolaborasi dengan kami. Misalnya kami mengadakan pesantren Ramadan, ibu bapak bisa menjadi pengisi acara, mengisi kultum atau apapun, itu sangat membahagiakan bagi kami kalau ibu bapak bisa berkontribusi seperti itu. Jadi kami pihak sekolah tidak menutup kemungkinan untuk menerima kontribusi dari ibu bapak. Lalu ada pelaksanaan PHBI di sekolah. Jadi ke sekolah, jadi PHBI ini bisa menumbuhkan karakter religius dan pembiasaan keagamaan pada murid. Lalu kami juga sudah terbiasa melaksanakan duha bersama. Hal ini dilaksanakan setiap hari Jumat. Bukannya kami tidak berniat melaksanakannya setiap hari, tapi terkendala masalah, kalau sekarang mah masalah cai ibu bapak, dan tentu ada cai. Tapi insya Allah upami cai namo stabil, terus bagaimana orang kalau rasa gaduh tempat anu biasa difungsikan kalau musola, insya Allah tidak menutup kemungkinan kalau duha bersama ini dilaksanakan tiap hari. Lalu ada gerakan tabah. Gerakan tabah ini sebenarnya sudah berjalan dari dulu, tapi tersendat kembali, tidak terlaksana dengan baik. Tabah ini adalah tabungan akhirat. Tapi kalau memungkinkan tabah ini buananya bisa kita gerakan kembali. Jadi anak-anak bisa menyumbang ya ibu bapak semampunya, seikhlasnya. Ada yang 500 rupiah, ada yang 1000 rupiah. Kalau yang hatinya besar, gaduh uang jajanan seger, aya oge do mampari 2000, aya oge do mampari 500. Saya tadi kepengkenanan tiap hari Jumat. Nah, tabah ini diperuntukkan dananya kalau ada yang terkena musibah, misalnya ada temannya yang sakit, atau juga kemarin bisa kita kontribusikan ke daerah Cibalong yang kalau tidak salah kebakaran, itu bisa dikontribusikan ke sana, ke daerah-daerah yang membutuhkan. Jadi kita melatih anak untuk berempati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi anak kita kan dididik ukur supaya kita pukul, tapi dididik bagaimana rasanya, bagaimana kelakuannya agar lebih baik. Kan tujuan pendidikan atau pendidikan itu adalah adanya perubahan dari yang tadinya malas kehoyong jantan hidang jantan semangat, dari yang tadinya tidak tahu dididik supaya jadi tahu, dari yang tadinya tidak berempati dididik dengan tambah ini jadi berempati, empati ngaraoskeun karena kesusahan orang lain, seperti itu. Nah ibu bapak, selanjutnya di daerah Siderang ada marawis tuh buana, aya grup marawis tak? Nah tiasa grup marawis oke sebagai modal budaya yang dimiliki sekolah. Jadi grup marawis tiasa anak-anak didik kita masuk ke grup tersebut, sehingga anak didik kita memiliki kegiatan yang positif, mencegah murid-murid melakukan hal yang negatif, serta meminimalisir penggunaan dan pengaruh dari gadget. Emang asal bingung hoyong
tugasnya beberapa kali anu mencari sumber dari internet ya kadang-kadang. Jadi kan eta kembali deui karena kebijakan anak dalam menggunakan gadget. Berarti anu sedang dibenahi teh pola pikir anak dalam menggunakan gadget tersebut, bagaimana menggunakan gadget atau HP dengan hal-hal yang baik dan bisa menyaring pengaruh negatif dari gadget. Nah itu ibu bapak adalah PR dari kita sebagai guru dan dari ibu bapak sebagai orang tua. Bagaimana kita menanamkan pengertian agar anak bijak menggunakan gadget. Nah selanjutnya juga di daerah kita ada budaya gotong royong. Budaya gotong royong ini merupakan salah satu modal budaya. Jadi budaya gotong royong di lingkungan masyarakat bisa kita kuatkan lagi di sekolah, di sana dalam pelaksanaan kebersihan ataupun apapun itu. Budaya gotong royong ini merupakan salah satu aset dalam sekolah. Nah, maka tidak budaya nanti, budaya dan agama tidak daripada ditapikan sambil nyimak sambil dicatat. Selanjutnya modal yang selanjutnya adalah modal fisik. Alhamdulillah sekolah kita memiliki aset bangunan sekolah dengan ruangan yang sudah cukup, memiliki 6 ruang dan alhamdulillah sudah ada tambahan lagi ruang perpustakaan, ruang laboratorium dan ruang UKS. Jadi alhamdulillah untuk kedepannya sekolah kita semakin lengkap dengan adanya perpustakaan dan laboratorium. Jadi mudah-mudahan kepercayaan ibu bapak untuk menyekolahkan anak-anaknya di sini bisa kami emban amanatnya dengan baik karena alhamdulillah kami sudah memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik. Lalu ada modal fisik ini berupa infrastruktur. Akses jalan menuju sekolah cukup baik. Jadi alhamdulillah akses jalan menuju sekolah kita cukup baik sehingga mempermudah akses murid menuju sekolah. Ada juga sarana dan prasarana seperti air, listrik, internet, laptop, dan proyektor. Alhamdulillah itu juga kami sudah memiliki hal tersebut bisa digunakan untuk menunjang agar mengoptimalkan proses pembelajaran. Jadi kelas-kelas kita, kelas yang sudah besar misalnya sering juga menggunakan fokus untuk mengajar, menampilkan video pembelajaran atau materi-materi pembelajaran. Jadi alhamdulillah sekolah kita kan ketinggalan ibu bapaknya upaya gitu teman. Kayak kami kan anak kalau modal fisik, maka dilengkapi dari anu pikiran belajar iya. Selanjutnya ada modal lingkungan alam. Ternyata gini ibu bapak udara yang bersih, oke, ternyata merupakan aset. Alhamdulillah posisi sekolah orang mah aya di pedesaan, di Sebat Gunung Mersanes aya di pedesaan, anu tebih ka pabrik, tebih ka industri-industri. Jadi alhamdulillah kita masih mempunyai aset udara yang bersih. Udara teh da asa-asa nujuknya kan nuju kurang terfasilitasi dengan udara yang baik, yang bersih. Asal sanes aset, tapi di negara-negara tertentu ada yang sampai membeli udara yang bersih karena di daerahnya itu sudah terkontaminasi nuklir. Jadi hoyong aya udara yang bersih, mesar udara di kantongan di plastik ibu bapak. Jadi kita gratis ya, alhamdulillah. Aya oke, aya ada tinggal di berita anu selama 24 jam menggunakan masker sanes masker anu berupa masker medis yang berbentuk jasa di anggo, tapi masker anu siga robot ieu mati di daerah terkontaminasi ku bahaya nuklir. Nah, alhamdulillah kita mempunyai sekolah yang berada di lingkungan udara yang bersih sehingga kondisi lokasi sekolah yang ada di daerah pegunungan memiliki keuntungan diantaranya menyediakan udara yang bersih dan segar dan membuat murid lebih nyaman dalam belajar dalam kondisi keadaan yang dan kesehatannya yang terjaga. Selanjutnya kami juga memiliki tanah dan kebun meskipun tidak luas tapi ada lah kalau untuk menanam dimanfaatkan untuk bercocok tanam seperti tanaman palawija seperti jagung, singkong ataupun pisang. Nah, selain itu di daerah sekolah kita juga ada sungai, persawahan, perkebunan, lapang bola milik desa seperti yang di pabrik. Kadang kita juga ke sana membawa anak-anak untuk mempergunakan lapang tersebut untuk sarana olahraga. Seperti sungai, persawahan, perkebunan ini juga bisa kita manfaatkan sebagai salah satu sumber belajar. Di sana ketika kita ada materi ekosistem persawahan, biasa anaknya di sana ke sawah atau materi
materi rantai makanan bisa kita bawa ke sana kalau itu kita. Nah itu yang termasuk modal lingkungan alam. Silakan dikoreksi jika ada yang kurang. Yang terakhir adalah modal finansial. Nah ini Ibu Bapak, modal finansial kita hanya ada dua, yaitu dana BOS, dana dari pemerintah, dan juga swadaya orang tua. Nah, swadaya orang tua kan hanya setahun sekali, hanya untuk menaikkan kelas. Makanya tadi saya bilang kita harus merasa memiliki sekolah ini bukan hanya milik guru, bukan hanya milik kepala sekolah, tapi milik semua warga sekolah. Jadi kalau yang memungkinkan, kalau yang mampu bisa menjadi, kalau di perkataan donatur. Tapi kayaknya orang tua bisa berkontribusi, bisa menyumbangkan tenaga, pikiran, seperti tadi ya, kalau bisa menjadi guru tamu atau juga bisa menjadi pendamping pembelajaran. Nah, swadaya orang tua ini biasanya kita galakkan waktu ada kenaikan kelas. Terus terang hal tersebut tidak bisa tercover dari dana BOS karena tidak ada peruntukannya. Selain itu juga karena membutuhkan biaya yang sangat besar, nah makanya kami berkonsultasi dengan komite sekolah untuk kembali mengkomunikasikannya dengan ibu bapak orang tua siswa. Jadi mudah-mudahan amal baik ibu bapak selama ini setelah telah membantu pihak sekolah menjadi ladang pahala bagi ibu bapak semua. Nah itu ibu bapak yang termasuk 7 modal yang dimiliki oleh sekolah. Silakan ibu bapak berikan catatannya untuk menambahkan apa yang kurang. Nah ibu bapak, selain untuk mengidentifikasi aset, saya juga sebagai seorang guru penggerak hari ini memiliki program yang berdampak positif bagi murid. Jadi saya memiliki program Gempita. Apa itu Gempita? Gempita yaitu gerakan massal punguti sampah dan tanami halaman. Ibu bapak, saya barangkali dua watas, abi bilang sampah ke ibu. Sana ibu bapak, jadi abi itu hoyong ngalatih murid, ngagaduhan student agency atau kepemimpinan murid. Murid teh hoyong mandiri, murid berkontribusi dalam mengelola pembelajarannya sendiri. Murid berani bertindak inisiatif dengan bertanggung jawab. Nah, ia terus berjalan dari program menguti sampah nama malihat mah tadi teh ku abi teh diisikeun heula ke kelas 4 terus aya 4 karung si sampah teh. Tampakan abi teh kieu si sampah teh jadi kita bagaimana tadi teh berpikir berbasis aset. Tadinya urang memandang sampah teh sebagai kekurangan, sebagai masalah. Kadang ningali dia teh pagalaya sampah teh. Nah, robah cara pikir kita ternyata sampah juga bisa mendatangkan uang, upami sadayana karena sadayana yang sanes berapa kali hungkul, jadi kadang nyanakan sampah dibebetkeun kanu barangkali kan. Kalau yang abi upami program dia berjalan, jantan si programnya teh menguti sampah dan tanami halaman. Alasan kita konsultasi sama Ibu KS, alhamdulillah bade ngadamel paratang terus aya tuh dipayu nembe sapali bagi dan POK masih dikerjakeun. Jantan ukete punguti sampah, hasil sampahnya dikelola kurang kali kalau membiayai kegiatan seperti pami meriyogikeun kantor atau napi naon wae kebutuhan kelas biasa dicenak dirinya nyungkeun deui iuran kurang kali. Tah, ieu teh ku abi teh kelas 5 oge, sami kelas 4 kelas 5 oge ngayakeun program teh sami dipisahkeun sok nu pamegat mana nu istri mana supaya sumangat kadang-kadang pamegat upami teh dikuprak-kuprak mah susah oge. Jantan kita cek esok hidup kami tos seueur ibu tos menghubungi ka tukang sampah tapi itu hoyongan teh sakol bakeun cenah Bu supaya teu pamengnya anak. Nah, upami hoyong sakol bakeun abi teh bingung di dieu ge kan apa karung teh geus beuri di sekolah gitu. Rang jemilannya itu tukang sampah nu biasa nyandaka sabinggon sakali tah acan kantos dibuangkeun, acan kantos diangkoskeun si sampah nanti da acan bobogohi sakol bak. Laksana abi si sampah eta teh dicap gaduh tabungan, anak teh buku tabungan, mama cek gaul abi teh salah urang kali badangan, bade disimpan di bendahara kelas mangga, asis nama bade dititipkeun di iku mangga, nu penting ada catatan tabungan anu kurang kali siswa pamaga
juara. Jadi itu hoyong anak sudah difasilitasi kan tidak ada. Pilihan anak kumaha supaya anak merasa memiliki sehingga anak lebih bertanggung jawab. Nah, itu kita berencana dinas sampah atau sama pada dikelola di kuburan kali kalian kalau kegiatan anu terbiasa kabar budaya bos. Jadi eta aya oge salah sawios tina sampah teh anu tiasa didaur ulang mah ku abi teh bade kurang kali didaur ulang. Terus aya rencana satu semacam kotak pensil atau apapun ka abi teh hoyong mah gak ngobrol ke guru-guru. Suatu saat kita bisa melaksanakan pameran sekolah. Jadi anak memamerkan hasil karya anak bakal aya kebanggaan dina anak teh tiasa bade ku orang tua di dalam nanti bade ku rencana bade ku guru. Di sana anak ada tempat pensil lalu lucu bade digaluh ku orang tua mangga tah abi gaduh impian bagi kadinya tina hasil daur ulang sampah teh. Pahoyongan ugi ka janten produk anu tiasa dipasarkeun anu tiasa beuneuran biasa kawan angkat bakas sekolah. Selanjutnya dari program tanami halaman. Ya abi tos instruksikeun ka kelas 5 teh kanggo nyandak 3 macam tanaman per orang. 1 tanaman hias seperti bunga bade kembang naon itu aya di bumi. 2 tanaman sayuran bade bumbu masak seperti cabe, bawang, seledri, mangga. Bade sayuran naon wae sapertos misalnya teh saladah kangkung, sedepu mangga, sesuatu penting tanaman sayuran. Aya oge bade tanaman obat-obatan herbal apotek hidup sapertos jahe, gawe kotok ada napi. Naon wae biasa wae, nah biasa janten ku abi ditugaskan tapi alhamdulillah pas kami ngondugaskeun teh nembe aya 2an anu nyandak. Pangitan dasar kendala ku masalah menuju musim halodot ya, tapi mudah-mudahan ku ibu nantos diwatosan ieu mah ka anak-anak biasa ka anak-anak kamulang kali biasa ngabantos nyayogikeun ngabantosan. Nah, selanjutnya anak-anak upami kita nanam langsung di tanah tanpa dipupuk dulu kemungkinan timbul suburna sakira mungkin nanam oge butuh nutrisi. Jantan sok gaduh domba kotoran anak biasa dicampurkan ke tanah sebelum dibawa ke sini. Ada yang punya sapi, silakan kotorannya dicampurkan dulu dengan tanah yang akan menjadi media tanam seperti itu. Nah ibu bapak, dari hasil ini juga mungkin kalau ini berjalan, tapi mudah-mudahan berjalan. Alhamdulillah setiap guru kelas sudah saya musyawarah. Insya Allah kalau nguprak barangkali zaman dina menanam atau nabi menanam sasayuki. Nah insya Allah kalau ini berjalan ada anak yang nanam cabai, nanam bawang, kemudian dimanfaatkan oleh guru. Kita tidak hanya ambil secara gratis, kita bisa beli ke anak. Jadi uangnya untuk kembali ke angkas anak. Jadi upaya kegiatan anu arang poeman terkadang diungkap di kasih seperti itu. Dan teh harapan abi mudah-mudahan usadayana didukung ya, didukung. Jadi abi teh tiasa ngalaksanakeun nanam oge upami tanpa dukungan dari ibu kepala sekolah, rekan sejawat, komite, ibu bapak, orang tua siswa dan terutama siswa seperti itu. Nah ibu bapak, alhamdulillah dari sekian banyak apa yang saya paparkan sampai ibu-ibu ngantuk sudah hampir di penghujung acara. Nah yang terakhir ini saya mohon dukungan dari semua pihak agar program kita dapat terlaksana. Jadi ibu bapak kemarin saya mengadakan studi banding ke SD Primari Sani. Saya cukup takjub dengan pengelolaan sekolah tersebut. Memang kalau dibilang dibanding-bandingkan tidak akan bisa dibandingkan karena itu masuk sekolah tersebut masuk SD 11 juta biayanya. Jadi masuk SD 11 juta, biaya SPP per bulan 750.000. Jadi upami pada segala saya oke pantasnya, tapi kita mah harus berpikir berbasis aset. Nah, ada biasa dikembangkan potensi yang kita miliki. Upami tos yang berkadinya sekasa lemah da urang mah upami kada uang masuk 11 juta ke SDC Negara 2 insya Allah buah yang berikan atau tapi kena SPP 750.000 sebulan insya Allah JFK kamar resiko dapur. Jadi kita mah berpikir berbasis aset, jadi kita kembangkan saja yang punya untuk sementara. Dan dari tadi program pungutin sampah untuk didaur ulang dan dijual, dan kemudian penanaman pohon. Jadi di sana saya melihat penataan sekolah yang sudah sangat luar biasa. Mulai tong sampah
organik dan bahan berbahaya itu sudah lengkap. Terus penataan hasil karya anak yang buat saya kagum, tapi tidak kembali lagi kami ada lupa, ada harga ya, kami wih di kadinya gampang nama wih di kadinya, tapi kita tidak boleh berkecil hati karena ini ibu bapak tidak perlu hebat untuk memulai sesuatu, tapi mulailah untuk menjadi hebat. Kita hari ini bersama-sama untuk menjadikan sekolah kita hebat. Kita hari ini bersama-sama memulai untuk menjadikan anak-anak kita hebat, agar anak-anak kita bisa membanggakan kita, bisa menjadi generasi penerus yang sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan tentu saja dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan Indonesia. Ada suatu hal yang tidak mungkin, tapi sangat-sangat mungkin. Hanya saja mungkin kita harus lebih memperhatikan dalam perkembangan anak kita. Kita tidak sadar anak kita sendiri memiliki potensi di bidang laut, ada di bidang olahraga, tapi itu acara kapan aku bagi pagitan tidak difasilitasi. Jadi aya memang sok urang sing arareun we abdi pagitan sareng beda sabaraha kanca, insyaallah langsung iman, langsung naonnya memperhatoskeun putra-putri bapak ibu ketika di sekolah. Tapi kembali deui waktu putra putri bapak ibu teh anu paling kali teh di bumi dan anu langsung waktu sasarangan teh sareng ibu bapak. Kita bekerja sama ya. Jangan kena aya kolaborasi sareng kerjasama. Nah itu ibu bapak palintan sakitu anu musim kuring tiasa disagakeun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bukan bermaksud menggurui atau apapun, tapi kita berbagi pengalaman, kita berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan dengan ini kita satu visi, satu misi, yaitu melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid untuk mengembangkan karakter murid agar lebih baik lagi. Saya kembali lagi mohon dukungannya agar ibu bapak memberikan dukungan terhadap program yang kami gagas di sekolah. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin itu berasal dari kehilapan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu bapak sudah beramal jariah dengan mengorbankan waktu dan pekerjaannya. Mudah-mudahan hal tersebut menjadi ladang pahala bagi ibu bapak semuanya. Demikian yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.